media broadcasting dengan mereka. Kalau dipakai tasbih pasti panggil sebelahnya. Ini dia. Nah, itu dulu. Sebelum aku berangkat ke sekolah dulu ya. Sekarang kan aku nggak boleh nonton TV. Kasihan banget hidupmu ya. Tenang. Anak juga dulu kayak gitu kan. Sampai mana tadi anak bicara ya? Oh ya. Kalian setuju? Sebelum you berangkat ke sekolah, pasti antum pernah melihat satu tayangan ini. Mau dengar suaranya? Teriakan-teriakan kayak gini nih yang dikangenin di Dr. Putri 5 ya. Pasti you pernah mendengar audio ini. Lagi nunggu ya. Sebentar Kak, anak nafas dulu. Semalam perjalanan jam nyampe jam 3. Dengan untuk siapa tolong Wisnu ya. Kasihan ya panitia udah gue jemput anak. Lanjut. Pasti you pernah mendengar audio ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Ketika melakukan segala kegiatan, lakukanlah dengan niat yang tulus dan ikhlas. Acara ini persembahan dari Hasanah Trans 7 kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Terakhir, MC ala pondok ternyata itu dicari loh Ustaz di luar. Antum kalau searching di Google ada namanya Rina Gunawan, itu artis senior di Indonesia. Teh Rina bilang, Kang Happy yang dari dokter itu ya, saya butuh MC tapi untuk pernikahan, siap gak? Oh siap. Padahal saya belum pernah MC pernikahan. Betul Ustaz. Anak pernahnya MC pelantikan OPPM. Anak belum pernah MC apa pernikahan. Ternyata qadarullah, anak diberi amanah untuk MC di pernikahan Rina Gunawan Wedding Organizer. Ini adalah potensi saat MC di pernikahannya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Sekarang kenapa anak ceritakan ini kepada antum semua people? Kalau antum mengambilnya positif, oh iya ya, ini Happy Chandra, padahal belajarnya sama, kita satu ibu kandung dari alam gondor. Ketika kita semuanya sam'an wa ta'atan kepada seluruh alam pondok ini, ikuti irama aktivitas pondok, ana yakin antum akan dapatkan the golden, sesuatu yang benar-benar itu emas bagi antum nanti ke depan. Antum nafi'ah, antum dibanggakan orang tua antum. Seperti anak saat itu di istana, setelah anak tampil, ibu anak langsung memeluk anak sambil mengatakan, ya Allah, tahun 90 kau tampil diteriakin orang-orang, sekarang kau tampil, doa ibu terkabul malam ini. Anak dipeluk oleh sang ibu. Bisakah antum nanti suatu saat ibu antum mengatakan, aku bangga punya kau anakku. Kalimat itu harus antum keep dari detik ini people. Di mana anak belajar banyak dunia voice over, Jabber. Salah satunya adalah terakhir kita di ATV. Di ATV kita mengisi suara film. Salah satunya adalah di filmnya Joda Akbar. Mau dengar suaranya? Berarti dengan ketiga puluh sudah berarti suaranya. 1, 2. Enaknya ngomong depan santri kayak gini kan. Cukup ada ketuk-ketuk seperti ini mikrofonnya semua pasti diam. Tapi di Medan, anak-anak SMK, anak ketuk-ketuk ini mikrofon, itu yang di pojok bilang, bang, kenapa kau ketuk-ketuk ke mikrofon? Tapi mereka
Mau dengar suaranya? Di mana kita belajar, anak belajar dunia dubbing. Salah satunya waktu kelas 6 Amaliatul Tadris. Kenapa anak katakan itu? Karena saat belajar dubbing, di tes dubbing, anak berdiri di tengah, 50 orang sekelilingnya adalah programmer dan produser. Anak dites, di depannya layar seperti itu. Anak disuruh ngomong, mengikuti irama dia ngomong. Dia ngomong kemana, anak juga ngomong kemana. Yang penting sesuai dengan mulut dia. Dia ketawa, anak ikut ketawa. Dia nangis, anak ikut nangis. Anak ngisi suara dia. Anak ngomong sendiri tapi sesuaikan dengan mulutnya. Mas programmer itu bilang, siap mas, siap. Padahal kita udah terbiasa di pondok. Kita jadi Amalia Tadris, mu'alim, di situ ada murokibah-murokibahnya berdiri di situ. Kita udah biasa di pondok. Allah kali di situ anak mulai bicara untuk menuju ke satu piramida. Dan antum pasti pernah mendengar suara ini. Percaya deh, Ustaz Ronald, Ustaz Heri Punten ya. Anak aja gak suka film-film ini Ustaz. Anak gak pernah nonton dan idol lagi. Anak lah ribu hari lama, anak gak suka banget. Tapi lumayan episodenya panjang. Di situ anak mulai ngomong. Antum kan pasti pernah mendengar audio visual ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Ada satu santri dari pondok pesantren Nurul Haromain Lombok. Apa yang dikatakan Nurul Haromain Lombok ini? Dia bilang apa? Ustaz, soal wahid itu suara antum kayak gitu. Apakah sehari-hari antum ngomongnya kayak gitu? Itu pertanyaan itu nyeleneh tapi nonjok. Anak bilang ke Toib itu, Kak, tidak mungkin anak masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu. Terus anak bilang ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat pembeliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut semua tuh kasir ya. Oke, baik. Dan nice introduction. Paling tidak, pertanyaan dari Ustaz Heri yang terhormat, Anda sudah jawab. Sampai detik ini Anda berkiprah, tetap merujuknya ke satu ibu kandung. Karena kita satu ibu kandung, dari rahim gontolah kita akan terlahir. Tepuk tangan untuk kita semua, people. Antum lihat tulisan ini. Anak mohon ada yang baca redaksi ini. Kalau udah kayak gini pasti aku banyak yang berdoa. Padahal ini mikrofon mahat, bukan mikrofon yang anak bawa dari manajemen. Punten, apa? Kalau udah kayak gini pasti banyak yang nonton. Aku pasti, ya Allah, jangan sampai anak astagfirullahaladzim. Ya kan? Kasihkan ke sampingnya. Stop. Siapa dibaca redaksi, baca per kata bukan per kali. 3, stand by mas. 2, mulai. Potret Atmosfer kak, jangan sampai salah baca. Ulangi. Potret atmosfer Dr. ikuti jejak sang Nabi Muhammad SAW mengenal nuansa lahirnya sang Nabi. Kelas berapa kak? Sana Misa. Sana? Misa. Kasih ke belakang. Syukur. Pasti Anda akan mengira, ya Allah, mimpi buruk apa saya tadi malam? Nah,
Siapa namanya? Raisa Hasan. Siapa Kak? Raisa Hasan. Raisa. Kasih ke depannya lagi. Kamu yang bicara. Kamu udah senang banget. Alhamdulillah bukan orang yang ngomong saya. Untuk bilang kamu boleh. Dibaca redaksi. Potret atmosfer Gontor ikuti jejak sang Nabi Muhammad SAW mengenang nuansa lahirnya sang Nabi. Oke, tepuk tangan buat dua yang baca. Aku melihat tulisan ini sangat menarik. Kenapa? Atmosfer Gontor ini salah satunya adalah ikuti jejak sang Nabi. You lihat dengan seksama tulisan ini. Kalau ada pertanyaan, Gontor Putri 5, rindukah antumnya kepada sang Nabi? Jawabannya apa? Pertanyaan ini pernah anak lempar ke ribuan para muslimat di Lombok dan Malaysia. Mereka semua pakai nikob dan anak tanya kepada mereka, akun tunna mustaqna bin Nabi, kau rindu kepada Nabi? Semua menjawab, na'am, ana mustaqun bin Nabi. Jangankan kita people, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun rindu sama kita. Rindu itu muncul karena dia pernah bertemu sebelumnya. Kita belum pernah bertemu dengan Nabi, tapi muncul kerinduan. Nabi belum pernah bertemu dengan kita people, tapi muncul kerinduan Nabi kepada kita. Saat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat melewati makam Al-Baqi. Saat melewati makam Al-Baqi, tiba-tiba Nabi mengatakan ini, ya ashabi, ana mustaqun bi ikhwani. Aku rindu saudara-saudaraku. Lantas para sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, alasna ashabak? Bukankah kami ini sahabatmu yang mendampingimu dari tadi? Nabi menjawab, lah, bukan itu yang aku maksud. Ana mustaqun bi ikhwani alladziina lam yarawna anni walakin yu'minuna bi. Aku rindu sahabatku. Dia adalah sahabatku yang belum pernah bertemu dengan aku, tapi mereka percaya kepada aku. Siapa lagi kalau bukan kita, Bima? Nabi aja rindu sama kita. Ketika mengungkapkan kalimat ini, kenapa banyak di antara ribuan orang di tanah sana mereka hanya mengenal Muhammad, mim, ha, mim, siddah dan dalnya saja. Ketika orang-orang di sana memperingati Maulid Nabi, tak ada salahnya kita juga menumbuhkan cintanya kita kepada Muhammad yang bukan hanya mim, ha, mim, siddah dan dalnya saja. Kenapa Bima? Antum pernah melihat satu tulisan ini? Gontor Putri 5 pasti punya sang figur favorit, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ketika Nabi setelah diwadah people, beliau sudah lemah, detik-detik sakaratul maut. Nabi pulang dari haji wada, yang dipanggil oleh Nabi saat lemah itu siapa? Putri bungsunya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dipanggil ke Fatimah, dibisikkan di telinga kiri Fatimah, wa kanat Fatimah bagian. Fatimah itu langsung dia menangis. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah, beliau langsung tersenyum. Aisyah langsung dia bertanya kepada Fatimah, ya Fatimah, apa yang dibisikkan oleh suamiku? Tapi saat itu Fatimah menjawab, la mungkinu an unfi asrar Nabi. Ini rahasia antara aku dan ayahku. Tapi Nabi pun wafat. Saat Nabi telah wafat,
Aisyah bertanya lagi, apa yang dibisikkan oleh ayahmu wahai Fatimah? Aku penasaran. Detik-detik menemui ajalnya. Saat itu Sayyidah Fatimah baru menjawab, ya Aisyah, saat Nabi di ayahku membisikkan di telinga kiriku, beliau mengatakan kepadaku, saya ini al-ajal. Ajalku ini sudah mendekat wahai putriku. Aku akan meninggalkanmu. Malaikat pencabut nyawa sudah hampir di depanku. La tatrukni bagian. Jangan kau menangis. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, kenapa Fatimah tersenyum? Karena ayahnya mengatakan, ya Fatimah, sekalipun aku sudah tiada nanti, tapi kau adalah orang yang akan menjadi figur untuk para muslimat di muka bumi ini. Kau harus bangga Fatimah. Kau akan menjadi kiblat untuk para muslimah, para mujahidah, termasuk antuna ribuan orang ini. People, semua anak katakan ini, pasti antuna merindukan sosok. Ya Allah, sebegitu dekatnya Nabi dengan putrinya, seperti kedekatan Nabi dengan sahabatnya yang bernama Ukasha. Anda lihat satu gambar ini. Siapakah Ukasha itu? Ukasha itu adalah sahabat Nabi Biba, paling dekat banget dengan Nabi. Ketika berperang, selalu Ukasha itu mengatakan, siapa yang berani membunuh Nabi, aku dulu yang kau bunuh. Aku ada yang berada di paling depan. Sebelum kau melukai Nabi, aku dulu yang kau sakiti. Ukasha itu dekat dengan Nabi Biba. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Detik-detik Rasul menemui ajalnya, mengumpulkan para sahabatnya di atas mimbar. Rasul mengatakan, ya ashabi, wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti di masa hidup bersamaku? Tidak ada yang berani menjawab. Semua duduk. Tapi saat itu siapa yang menjawab? Ukasha. Dia mengangkat tangannya, ya Rasulullah, ana ya Nabi, aku yang pernah kau sakiti. Jangan sampai kau meninggal dalam keadaan aku pernah tersakiti, kau belum minta maaf kepadaku ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Semua sahabat Nabi mengangkat kedua tangan, ya Ukasha. Rasul fil marad. Nabi sedang sakit, apa yang kau katakan? Betul. Umar, Ali, kalau aku pernah tersakiti oleh Nabi. Anda tahu Rasul mengatakan apa? Ya Ukasha, apa salahku sampai kau tersakiti? Ya Rasulullah, saat satu peperangan bersamamu hari itu, tongkatmu pernah melukai perutku ya Rasul. Tanpa terhalang oleh selai badan pun, aku pernah tersakiti olehmu ya Rasulullah. Aku ingin balas dendam kepadamu baginda Nabi. Saat itu Rasul mengatakan, kemarilah, pukullah aku sekarang seperti tongkatku pernah memukulmu, walaupun tanpa sengaja. Baik ya Rasul. Rasul sudah didekati oleh seorang Ukasha. Anda tahu apa yang terjadi? Sudah mendekat ibu Rasul dengan Ukasha. Sudah mendekat, tongkatnya sudah dipegang oleh seorang Ukasha, mendekat kepada sang Nabi. Anda tahu? Itu tongkat dia pegang hampir saja memukul seorang Nabi. Tapi itu tongkat dia langsung lempar. Dia langsung memeluk baginda Nabi sambil mengatakan, ya Rasulullah, tidak mungkin aku memukulmu baginda Nabi. Aku di sini hanya ingin memelukmu ya Rasul sebelum kau menemui ajalmu ya Rasulullah. Aku tidak mungkin memukulmu wahai kekasihku ya Nabi. Aku tidak mau ditinggal olehmu ya Rasulullah.
Semua para sahabat, beliau langsung menitikkan air matanya melihat bagaimana kecintaan seorang Ukasha kepada Nabi. Anda tahu Bibab? Saat itu Rasul berteriak di depan seluruh para sahabat, "Ya ashabi, jika kau ingin melihat siapa yang akan masuk surga bersamaku, dia Ukasha. Dia adalah sahabat yang akan masuk surga bersamaku." Bibab, ketika gaung Maulid Nabi itu terdengar di mana-mana, padahal kecintaan kepada sang Nabi bukan hanya di saat bulan Rabiul Awal, tapi setiap detik, setiap saat kecintaan itu harus muncul. Maka people yang hari ini hadir. Kenapa anak katakan di awal ini tentang ini? Karena langkah kita digerakkan oleh Sang Maha Segala. Antum pasti banyak yang bertanya, Pak Edi gak capek ya ngomong dari tadi? Terus Pak Edi teriak-teriak ngomongnya. Tapi ketika anak berbicara tentang the power of Muhammad Rasulullah, itu energinya beda, Kak. Bukan justru malah lemah, justru jadi power buat kita. Antum pun lagi belajar di tanah ini, di pesantren ini, yang kunci kesuksesan paling utama. Kadang kita lupa, setelah mencintai Allah, cintai Rasulnya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Langkah kita digerakkan oleh Sang Maha Segala. Antum pasti pernah mendengar ada tulisan ini pernah Anda munculkan di musola hari ini. Dan antum pilih mana? Bergerak atau tertinggal? Jawaban antumnya semua selalu dikatakan oleh Yai Syukri, Allah yarham taharrak fa inna fil harakati. Yes. Mereka sudah tahu saja. Allah karim. Taharrak fa inna fil harakati barakah. Dan kalimat ini sudah hampir ribuan orang dari Sabang sampai Merauke mencatat sampai di kantor-kantor mereka. Pak Happy, aku suka kalimat tadi. Aku tulis ya, aku tempel di kantor ya. Di kantor ditulis itu ungkapan dari Kiai. Semoga menjadi jariah untuk beliau. Taharrak fa inna fil harakati barakah. Bergeraklah, karena setiap gerakan itu keberkahan. Semua digerakkan people seperti alam ini. Semua diciptakan Allah bergerak. Tidak ada yang mati. Daunnya bergerak, awannya bergerak, semuanya move. Antum duduk hari ini, alhamdulillah loh, tatapannya semua ke depan. Kenapa? Karena antum digerakkan oleh Allah. Tidak ada yang menunduk, no sleepy. Tidak ada yang mengantuk. Kenapa? Karena antum sudah lihat, baik bicara, aku sudah kosongkan kelas hari ini. Silakan kau isi dari ilmu Allah yang diturunkan melalui lisan Allah yang gaib ini. Semua digerakkan oleh Allah. Indah, indah. Antum lihat gambar ini, very beautiful. Terbukti keindahan itu ada dalam gerakan. Semua yang hadir hari ini tak bisa mengelak, suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu antumnya semua tak berpikir, tak terbenak sedikit pun akan menjadi santri di pondok ini. Antum ketika nanti sudah pandemi, antum pulang ke rumah, antum lihat foto antum 10 tahun yang lalu, pasti antum geli melihatnya. Ibunya mengatakan, ya Allah, alhamdulillah kok tak terasa sekarang sudah ada di pondok. Nah, ini lihat fotomu 10 tahun yang lalu. Pasti kau katakan, cukup Bu. Kau tak tega melihatnya. Terbukti kayu digerakkan oleh Allah. Yang kelas 1 naik ke kelas 2. Yang kelas 1 intensif digerakkan oleh Allah, masuk ke kelas 3 intensif. Yang kelas 6 calon alumni semua. Yang kelas 1 naik ke kelas 2. Ya, ini harus diambil satu-satu. Digerakkan oleh Allah. Kelas 3, 4, semua. Tahun depan kelas 5 semuanya. Semua digerakkan oleh Allah. Kenapa begitu? Kita lihat kembali.
Atau masih punya adik, adik itu masih baby? Gak ada. Tapi antum pernah merasakan jadi bayi paling tidak? Gak mungkin langsung berkerudung kayak gini. You people, antum lihat, you pernah lo merasakan kayak gini. You perhatikan video ini. L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillé. Kak, antum terlalu serius melihat video ini. Itu iklan hemat air. Anda buka ya, buka ya. Anda hanya berani buka topik ini di Mahat. Kenapa anak tayangkan ini? Dan antum fokus semua ke depan. Antum terhipno hanya gambar ini. Padahal itu kesempatan bagi pembicara untuk minum. Jadi jangan sampai audiens di depan kita melihat pembicaranya minum. Jadi antum lebih fokus ke bayi itu daripada manusia yang minum tadi. Kalau dalam amalia hadis apa San? Toa Victorino. Jangan sampai anak minum, antum melihatin dia minum air apa yang minumnya semua fokus ke depan. People, semua yang hari-hari ini 10 tahun yang lalu raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Betul? Sekarang Tuhan Allah menggerakkan alam ini begitu cepat. Semua tak ada yang mereferensikan ke sini. Semua insan di dunia ini kiblatnya raksasa dunia internet dikuasai oleh ini. 10 tahun yang lalu kau melihat orang itu megang handphone, ketika ditekan tombol powernya muncul orang berjabat tangan. Dan muncul itu suara. Sekarang itu handphone sudah tak ada. Walaupun masih ada. Kenapa? Oh, Artel. Berarti Anda pernah hidup di zaman jahiliyah. Oh, Artel masih Nokia ya? Apa-apa. Nokia itu justru itu yang paling luar biasa ya. Tapi kenapa? Sekarang orang sudah kiblatnya di sini, nak. 10 tahun yang lalu, ibumu di rumah Kak, ketika bangun pagi hari, itu dia apa yang dia nikmati? Dia menikmati kopi panasnya, teh manis, sambil membaca majalah Femina. Majalah gadis, majalah Kartini, majalah Nova. Itu sekarang sudah gak ada di luar sana Kak. Karena ibu-ibu kita di luar sana Kak elok hidupnya kalau bangun di pagi hari dan dia tidak update story-nya di sini. Ya kan? Kecuali antumnya yang di Mahat. Antum mau update status di mana? Ya kan? Tapi paling tidak, you update story antum di memori antum, people. Karena Allah menggerakkan semua ini begitu cepat. Dulu ada kartu kredit, sekarang sudah gak ada. Jarang orang pakai kartu kredit. Sekarang sudah menggunakan namanya Kredivo. Di Kediri dulu ada Matahari Mall, bersinar di mana-mana. Matahari Mall ini buka dan bersinar di pagi hari, siang hari, bahkan malam hari pun Matahari Mall ini bersinar dan tutup jam 10 malam. Sekarang orang tak perlu ke Matahari Mall, cukup klik go, semua serba go. Makanan, go food, datang ke makanan. Antum mau pindah rumah, tak perlu antum nyuruh tukang, cukup klik go box, datang mobil box. Jangan-jangan ujian nasional tahun depan,
Go UNBK. Semua serba go. Semua sudah berubah people. Anak tak perlu menjelaskan lebih detail. Darussalam Gontor ini berdiri tegak 93 tahun lamanya, kurang lebih 94 tahun lamanya. Kenapa? Karena Trimurti dan pendiri Gontor tidak berharap anak cucunya belajar melalui jarak jauh. Karena ada prediksi 20 tahun yang akan datang, masyarakat kita, anak cucu kita belajarnya bukan di pesantren, bukan di sekolah. Mereka belajar melalui program long distance learning, belajar jarak jauh. Jangankan 20 tahun lagi, sekarang aja udah dirasakan. Hanya di Gontor ini yang luar biasa. Betul loh, Ustaz. Anak waktu ditelepon pengasuhan, ini benar apa enggak, benar apa enggak, benar apa enggak. Diundang ke Gontor Putri di tengah pandemi. Tapi anak yakin, ini pondok Hafathumul Malaikah, dikelilingi para malaikat Allah. Sebelum masuk ke area pondok, itu COVID sudah hilang semuanya kan? Insya Allah, semoga kita disehatkan dan panjang umur. Maka Biba, semua atmosfer ini pernah aku merasakan. Ini kan yang wartel ini ya? Ini yang di wartel. Itu handphone yang di wartel, kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Betul itu handphonenya kan? Beda dengan handphone yang sekarang. Bahkan ini sudah lama. Zaman anak dulu kak, masya Allah kak, antum nggak semua ada antum, mungkin atau kakak-kakak antum pernah merasakan atmosfer ini. Ayo, sekarang kita nostalgia ke 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Anak pernah merasakan itu sarung multifungsi. Tapi anak-anak sekarang, anak-anak generasi alfa hari ini, yang di luar sana, yang mereka tak merasakan dengan ijub tarbiyah seperti beliau katakan tadi. Apa yang kau dengar, kau lihat, kau rasakan adalah tarbiyah. Mereka tak bisa merasakan itu. Tuh, lihat, generasi milenial sekarang sudah berbeda. Semua sudah berubah. Zaman sudah berubah. Katakan, wahai insan Selasa. Zaman sudah berubah. Berarti people, berubah itu baik. Hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Jika cara belajarmu sama dengan 10 tahun yang lalu, Siap-siap antum akan tinggal. Jika pola pikirmu, kedewasaan kita sama dengan 3 tahun yang lalu, siap-siap kita akan tinggal. You sudah ikrar depan kami, depan Ustaz, depan semua. You harus bergerak. Ada yang tertinggal. Berarti speed kita harus cepat. kalau kemarin speed kita 20 km per jam, setelah keluar dari aula ini, Speednya harus 60 km per jam. sebelum masuk ke ruangan ini you masih galau. Ingat rumah, masa liburan gak jadi. Buang tuh energi negatif ini dengan tahun lalu. Speed you harus lebih ditingkatkan lagi. Karena hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Hijrahkan strategi pola pikir santri yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Karena antuna semua sudah digerakkan oleh Allah. Kita buktikan hari ini, Ibu. Anak minta dalam hitungan 3 tapi takbir ya. Yo, kalahkan Gontor Putri 4 waktu ada ke Bonawe Selatan, mereka bisa takbir. 3 2 tanpa suara. Mulai. Operator standby. Kelas 5 silakan berdiri tanpa suara. Mulai tanpa suara. Good. No voice. Video silakan diambil. Kelas Asana Ar-Rabi'ah Kumna Bibir Sol. Mulai. Tanpa suara. Asana Afalisa kelas 3 silakan berdiri tanpa suara. Kalau bersuara menunjukkan keadaan masing-masing. Kelas 3 intensif silakan berdiri. Mulai. No voice. Berikutnya Asana Afania silakan berdiri.
Siapa suara? Al-awwal at-taksimi. Silakan berdiri. Good. As-sana al-ula. Silakan berdiri. Amazing. People. Anak itu fokus people. Apa buktinya kalau you sudah digerakkan oleh Allah dan berdiri? You berdiri bukan hanya jasad, tapi hati antum digerakkan oleh Allah. Beberapa tahun silam, sebelum antum masuk ke alam ini, masuk ke pondok ini, Antum pernah merasakan atmosfer ini, people? Mereka seragam itu sudah tak antum pakai lagi. Antum semua pasti pernah merasakan atmosfer ini. Antum sudah tak merasakan lagi. teman-temanmu di luar sana yang grade SMP, Kostumnya seperti mereka. Antum nggak kayak gitu. yang sekarang levelnya senior high school, SMA, di luar sana, Mereka kayak gitu. Tapi antum nggak berbeda. hari ini semua satu bendera people. Tiba-tiba Allah menggerakkan antum masuk ke pondok ini dengan powerful sambil antum mengatakan, Selama tinggal bangku sekolah SD, antum masuk ke tanah ini. saat itu antum nggak tahu apa-apa pondok ini. Antum belum punya kawan, antum belum punya ustazah, antum belum tahu di mana asrama. Antum tiba-tiba digunakan oleh Allah benar-benar start from zero. Sehari antum saat itu masuk ke pondok ini ditemani ibumu hari itu. Ayahmu juga ikut, bahkan saudara-saudara. Kok tiba-tiba ibu itu mengatakan dengan lirik, membisikkan di telinga antum, Nah, ibu pamit dulu ya nak ya. Kamu harus betah sayang di pondok ini. Ibu pulang dulu ya. antum pasti pernah mendengar kalimat itu. Bapak antum yang gagah itu, dia memegang pundak antum. Bismillah nak. Kau harus berjuang. Bapak yang berjuangkan dari rumah. Semua pernah mengalami itu nak. Anak, ustazah yang duduk depan anak, semua santriwati dari kelas 1 sampai kelas 2 kalah senang. Mereka merasakan itu. Tiba-tiba ibu itu meninggalkan antum sendiri di sini. Antum belum punya kawan. Yang terlihat, ibu itu melambaikan tangan, selamat berjuang kak. Sebulan, 2 bulan, Antum masuk ke Samudra, Darussalam untuk menerima ini Tuhan Tuhan. Sehari antum tak betah, antum berjuang, antum gak mau kan, antum mengecewakan mereka. Tiba-tiba hari Jumat saat libur, ibu itu datang lagi. karena dia rindu dengan antum. Begitupun Anda. Tidak sedikit santriwati di luar sana. Ketika ibunya datang, dia hanya menggunakan ontel kak, sepeda kak dengan bapaknya suami istri. Datang ke pondok, kok teganya itu anak gak mau nemuin orang tua itu. Karena dia merasa malu karena punya orang tua, menggunakan sepeda 1 jam lebih dari Wakapolda ke Makassar. Ketika nyampe di pondok, Anaknya gak mau menemuinya karena malu. Anak itu gak ada di pondok kita. ibunya dia langsung teriak depan kami saat matahari parenting, Pak Chandra, aku sakit sama anakku Pak. 2 jam aku menggayu sepeda kehujanan dari Wakapolda Pak Chandra. Aku hanya ingin anakku datang menemuiku dan dia tersenyum sambil mengatakan, Ibu, aku betah di pondok ini. Dia merindukan senyuman antum. jadi karena ada pada ibumu di saat antum nggak liburan,
Berikan senyuman antum yang tulus dan ikhlas, dan itu akan menjadi efek positif bagi sang ibu dan bapak di rumah. Pasti you berpikir sekarang, Pak Herdi, aku sudah kelas 6 Pak. Aku sudah kelas 5 Pak. Aku kelas 4, bentar lagi aku wisuda. Itu semua perhitungan ini kan. Yang kelas 1 yang di belakang aja perhitungan longgar itu Pak. Karena antum ingin membanggakan ayah ibu antum. Seperti wisudawan hari itu yang anak hadir di Manado. Kenapa hari wisuda itu gak dimulai-mulai? Semua sudah hadir, tapi gak dimulai-mulai. Tiba-tiba protokoler bilang kepada saya sebagai MC-nya, Mas, jangan mulai dulu Mas. Kita tunggu satu orang lagi. Kasihan Mas, tolong Mas, jangan mulai dulu Mas. Kasihan dia jauh Mas. Dia bawa keluarganya Mas, kasihan dia jauh. Siapa wisudawan itu yang telah datang terlambat ketika hari wisuda? Ini dia. Antum lihat dengan cinta, bukan dengan marah. Ini kayak dia ingin dibanggakan oleh sang anak. Dia datang terlambat karena dia mendorong ayahnya pakai kursi roda dan ingin hadir di acara wisuda. aku lihat batiknya sangat sederhana, bencinya sangat sederhana, Tapi cintanya gak pernah sederhana. cintanya sangat istimewa. Antuna sekarang jauh dari orang tua, Tapi doa aku dekat dengan mereka. ya, buktikan kepada orang tua. Pak Edi, saya siap wisuda nanti Pak Edi. Saya akan bertahan di samping dari pesawat ini. Saya ingin bersujud di kaki sang ayah dan ibu seperti anak Manado tadi. You buktikan people. Bismillah. Jangan sampai kita malah berhenti di tengah perjalanan. Satu hal lagi, Antuna lihat kabar ini. Bulan Februari 2019 tahun yang lalu, kami hadir di tempat ini, UIN Al-Azhar Aceh, memotivasi calon wisudawan wisudawati. Anda tahu, anak Dok Semawe yang bernama Rina Maharani, dia berdiri paling tengah, dia mengangkat tangannya sambil mengatakan, Pak Jandra, Bapak bicara sudah hampir 30 menit. Impian saya semakin tumbuh, Pak. Aku ingin cepat-cepat wisuda. Minggu depan aku ingin sujud di kaki sang ayah seperti anak Manado tadi, Pak Chandra. Dan satu hal lagi, Pak. Bisakah Bapak jadi MC di acara kami akan lebih spektakuler, Pak Chandra? Saya bilang tadi, oke siap, kita lock tanggalnya. Tanggal berapa? Minggu depan Pak Chandra, saya mau Pak. Oke, di lock tanggalnya. Kami pulang ke Jakarta. Persiapan MC sudah di Aceh untuk balik lagi ke Aceh. Allah berkehendak lain. Rina Maharani yang dia teriak di tengah berharap kami sudah
Dia anak Uin Arang dari Aceh yang siap-siap menuju wisuda, tapi Allah berkehendak lain. Dia meninggal dunia sakit sebelum dia wisuda. Viral di media sosial sampai saya bawa ayahnya ke hitam putih ke Big Andy biar menjadi syiar untuk umat bahwa siapa yang tahu usia. Tapi ketika dia sudah meninggal, kami pun datang tepat di hari yang sama ke Aceh. Saat itu apa yang terjadi bukan? Saat disebutkan Rina Maharani, yang maju ke panggung wisuda adalah ayahnya. Dia mengambil toga sang ayah, dia mengambil ijazah sang almarhumah, dan dia tampil dengan sederhana karena dia bangga punya seorang putri, dia seorang sarjana, walaupun dia adalah seorang almarhumah. Rina Maharani, bayi 15 Mei 1919. Rina Maharani, meninggal dunia karena sakit pada 5 Februari 2021. Anda lihat ayah ini, dia sederhana, tapi cintanya tak pernah sederhana. Hari itu Uin Arang dari Aceh berduka sekalipun di hari bahagia. Ayah itu mengatakan, Pak Chandra, aku bangga punya seorang putri. Dia seorang sarjana, walaupun dia almarhumah. Anda lihat ayah ini, ikhlas banget. Tanah Rencong Hari itu ditunjukkan oleh Allah. Tanah Nasbro Aceh Yerusalem Ditunjukkan oleh Allah. ada potret yang seperti ini. Dan semua pasti semuanya berdoa, Ya Rab, Tawil a'marana, panjangkan umur kami ya Allah, wa amara walidina, wa hasin a'malana, wa sahih ajsadana. karena pasti semua berharap, Pak Henry, aku ini saat sudah nanti aku sehat, orang tuaku sehat, dan panjang umur semuanya. Bima, silakan duduk kembali tanpa suara. Semua yang Anda katakan hari ini adalah bahwa semua merindukan pelukan ini. Aku merindukan memeluk adik kandung di rumah. Di masa-masa liburan itu, pas namanya kerinduan itu pasti ada. Nah. Antum pasti ingin memeluk orang tua. Luar biasa loh, nah. Ketika kami datang beberapa tahun yang lalu, ini adalah beberapa tempat ketika anak bicara kayak gini, itu anak-anak cari orang tuanya masing-masing. Anak-anak di segmen seperti itu. Ini di Makassar kan. Ini Surabaya. Ini di Sukabumi. Ini di Pamijahan Tasikmalaya. Anda tahu, itu hari Pak Chandra ini cepat-cepat peluk ibuku. Pak Chandra, perlu dipeluk itu ibunya. Andai kan hari ini bersama ada orang tua antum, pasti antum akan cepat-cepat memeluk dia. Kenapa anak katakan ini people? Dasarnya kekuatan pelukan seorang ayah, ibu terhadap anaknya itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Seperti pelukan Nabi terhadap Sayyidah Fatimah Az-Zahra. 5 detik loh Kak, kalau memeluk itu orang tua, itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Yang kedua, dasarnya kekuatan pelukan itu bisa mempengaruhi namanya hormon oksitosin atau hormon cinta. Maka biasanya ya di santriwati nih, di area santriwati, kalau you kelas dengan kawan, gesekan antar kamar, asrama, atau dengan kawan sendiri, ternyata obatnya satu. You tidak bisa untuk mengatakan gengsi untuk minta maaf. Maafin saya ya, you peluk kawanmu itu 5 detik kau memeluknya akan muncul namanya hormon oksitosin. You pernah melukai ibumu, melukai ayahmu, kau cium tangannya, kau peluk ibumu itu sambil mengatakan maafkan saya ibu. Ibu sehat dan panjang umur. Karena di situ ada hormon oksitosin. Dan yang ketiga, dasarnya kekuatan pelukan itu bisa mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Sel otak itu saja
disuntikan hormon oksitosin. Kenapa? Hah? Yes, buat gol hari ini. Setelah anak gol hari ini, anak khawatirnya sampai jam 11 aku masih menangis. Ternyata gara-gara tikus ini berarti antum sama nih sama anak-anak UI. Anak UI itu kan nangis senangis-nangisnya. Ketika anak bilang, Anda lihat gambar ini, saya potong tikus saja. Astagfirullahaladzim, itu sedihnya langsung hilang kan? Yes, gue lagi hari ini. Kalau anaknya semuanya nangis terus sampai jam 11, mata Anda keluar dari aula tidak berbentuk mata manusia lagi. Dan anak akan dipertanyakan sama pengasuhan, Ustaz Happy diapain itu anak-anak? Dimarahin sama Ustaz Heri, dimarahin sama Ustaz Dona nanti ya. Yes, tikus, terima kasih. Saya obat tikus saja, disuntikan sama oksitosin, yang tadinya tua, nampak muda kembali dia. Itu tikus kah? Bagi manusia. Maka people, ya bismillah. Kita buktikan kepada dunia bahwa kita bisa dibanggakan oleh orang tua kita. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Sebelum menuju ke segmen terakhir, anak minta ada di antara Anda sesuai janji anak ya. Mulai ini. Anda maju ke depan dan bicara. Ayo, silakan baca ayat kursi. Kalau udah kayak gini pasti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak minta yuk maju ke depan dan bicara, pegangin mikrofon. Anak gak mau generasi putri kampus 5 ini masih ada terlibat dalam zona bicara ketika tampil di depan orang. Oke? Maka yuk tampil, Anda jangan sampai melewati segmen ini. Kemudian tampillah dengan baik dan sempurna. Kenapa? Karena antum butuh yang namanya smart communication. Dititipi oleh seluruh para murid ma'had. Dan Happy jangan lupa apapun materinya, namanya komunikasi yang disampaikan. Skill komunikasi. Kenapa ada tulisnya smart communication? Bukan ini. Kalau anak tulis banner di sininya adalah training public speaking, pasti aku mengira, wah, ini pasti Mahadoro. Maka ketika pengasuhan bertanya, Sadepi nanti temanya apa? Spiritual motivation. Cukup kan? Tapi di dalamnya ada public speaking, tapi jangan ditulis public speakingnya. Karena kejadian di dulu ilas Payakumbuh, sebelum anak tampil, Pak Direktur yang mengatakan, di sini ada penyakit yang tidak bisa dihilangkan sejak kapanpun. Ketika muhadharahnya malam Jumat, hari Kamis sore, banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Anak yakin di sini tidak itu. Karena kalau melihat public speaking ini kayaknya alergi banget ya. Kayaknya gak suka banget. Padahal anak bisa seperti ini berawal dari public speaking. Makanya jarang anak lulus sekarang public speaking. Mau dipesan oleh manapun. Karena public speaking ini kan dibutuhkan. Banyak yang salah paham. Public speaking itu bukan hanya ceramah kan. Ini manusia perlu komunikasi. Aku mau jadi apa? Mau jadi dokter. Dokter butuh ngomong loh nak. Apa ada dokter yang diam aja? Ada pasien. Pasiennya ngomong bener-bener. Dok, anak sakit perut dok. Ya. Al-atibah yahtajuna ilal kalam. Materi anak public speaking itu para dokter loh nak. Materi anak public speaking untuk orang-orang BUMN. Materi anak public speaking itu untuk para marketing di Astra Toyota. Bagaimana para marketing ketika ngomong depan customernya 5 menit, itu customernya bilang, Mas, I love that product, saya beli sekarang.
dalam waktu 5 menit. Jadi public speaking bukan ceramah aja. Jangankan itu, semua butuh bicara. Ayat Allah yang menunjukkan kalau kita harus pandai berbicara. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Dialah Allah yang menciptakan manusia dan dialah Allah yang mengajar yang pandai berbicara. Al-bayan al-makna maharah fil kalam. Ibu, Kalau antum lihat gambar ini, antum masih bertanya, astagfirullahaladzim, itu pemain sepak bola belajar public speaking. Yo. apa hubungannya pemain sepak bola timnas dengan public speaking di Palembang itu? Apa hubungannya coba? Apakah pemain sepak bola ini sebelum tanding di lapangan mereka itu muhadharah dulu di ruang ganti? Itu keren saya mah. Kayaknya public speaking itu kayaknya alergi banget. Apa hubungannya? Katakan, ya Allah itu Menpora bilang, Mas Chandra, jangan lupa ya, public speaking buat nanti timnas siap. Apakah nanti muhadharah? Bukan. Ketika seorang striker, pemain bola, dia menggolkan bola itu ke gawang dan dia langsung gol, apa yang dilakukan seluruh pemain hari itu? Namanya apa? Apa namanya? Dia akan selebrasi, nah dia akan teriak-teriakannya apa? Nah itu tidak mungkin ketika seorang Evan Dimas menggolkan bola, tiba-tiba itu bola masuk ke gawang, lalu itu strikernya bilang, tuh gol kan? Alhamdulillah. Oh teman-teman, bagaimana gol? Terus apa hubungannya public speaking? Nah, itu teriakan Evan Dimas, grafik vokalnya harus di atas 80%. Semua ditakarkan, masuk ke recording. Ketika dia bilang, O-nya dia bahasa tubuh dalam zona public speaking. O-nya dia teriakannya harus di atas 80%. Karena 1% teriakan seorang Evan Dimas itu bisa meluluhlantahkan mental lawan tandingnya. Satu teriakan. Karena people semua butuh bicara, maka hari ini no I am here for counterfeiting kamus 5. Bismillah, buktikan kepada Indonesia bahwa hari ini antum bisa bicara. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan satu alat ini. Ini banyak ditakuti oleh peserta kursus di Indonesia karena ini akan menggunakan laser warna merah ini. Laser warna, saya paling senang udah main ini. 5.000 anak bangsa, ketika anak berikan kayak gini, semua matanya ngikutin kemana dia. Allahu Akbar. Kan di pasar tadi juga baca itu ini mah. Tapi kenapa hari ini kayaknya horor banget bulan ini ya? Mulai ya kayak laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda ketika di kerudungnya ada titik warna merah dan lama di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. 5. Atau kenapa? Sadari, anak gue hari ini. Anak lucu dan banyak kali itu. Perasaan 5 menit yang lalu Anda benar-benar nangisnya. Dalam sekejap kita bisa bilang, kira-kira laser ini lupa lagi dengan cerita yang tadi kan. Anda sudah terhipno gara-gara gambar ini kan. Jadi lucu wajahnya lucu gitu kan. Jadi Anda masih ada air mata tapi sambil tertawa. Coba makhluk seperti apa seperti itu? Urusan kita belum selesai. 5. Semakin bersuara itu yang akan saya pilih. Apa?
semakin nunduk itu yang akan saya pilih. Tapi semakin happy, bismillah saya siap Pak. Walaupun dia takut-takut gimana gitu ya. Itu yang saya pilih. 3, 2, saya temukan orangnya. Dari cara duduknya, saya yakin ini orang MC talent. You yang paling belakang, kamu kan? Semua melihat ke belakang pada lampunya belum nyala. Aku cari apa ke belakang? Lucu lah yang pundaknya langsung. Padahal ini pernah ngalamin di musola loh kan di sana. Tapi kenapa kena lagi hari ini ya? Oke, udah tanpa leser namanya. Anak minta kelas 5 1 orang maju ke depan, kelas 4 1 orang maju ke depan, kelas intensif maju ke depan, dan anak minta santri baru 1 orang. Panitia mohon digain. Kelas 6 Oke. Sini kok, di panggung. Ada itu sampai 5 ya. Kalau tidak ada yang maju, berarti ini door prize-nya hangus. 1. Dua. 3 orang lagi. Tunggu. Kelas 5 apa kamu? Kelas 5 berapa orang? Kelas 5 3 orang. Ya, bergabung semuanya. Kelas 5 ini. Oke, kelas 4. Ini kelas berapa? 3 intensif. 1 intensif. Mas, ini SMA Mas, boleh SMA Mas. Yuk. 3, yuk. Baru ya? Good, yuk. 4, oke, siap. Siap kan? Semua fokus ke depan Bimo. Ini perwakilan dari tiap grade hari ini yang pastinya titipan dari yayasan bahwa apapun materinya yang namanya skill komunikasi harus disampaikan. Bismillah, kita mulai. Yang pertama, show your talent. Seperti yang ada di gambar ini. Yang kedua, kuasai panggungmu sekarang. Ustadz, ini adalah foto yang paling keren seumur hidup anak. Yang gak pakai cadar cuma anak doang di tengah. Anak kira mereka lagi lintas gitu. Ternyata dikejar sampai mobil hanya untuk foto. Kuasai panggungmu. Yang pertama adalah ini. Mikrofon, Ana review kembali. Tidak ada generasi putri kampus 5 yang memegang mikrofon di depan orang nanti dan memegang mikrofonnya tidak ada yang seperti ini, people. Suaranya akan over dan tak enak didengar. Antum coba dengan pendengar aja, mau apa coba orang ini aja. Di bawah ini aja tenang marah atau. Anak diajarin sama Mas Tantowi di istana. Mas, kalau bicara pegang mikrofon,
Hold your microphone well. Like this. Jadi power vokalnya itu lebih terdengar dibandingkan seperti ini. Apalagi But, and then you up your voice, angkat vokalmu sampai terdengar jelas. Oke? Yang kedua, andaikan Ustaz Heri, Ustaz Dona, Kak Kiai bilang, Nah, tes dulu mikrofonnya. Anak gak mau generasi putri kampus 5 ngetes mikrofonnya kayak gini. Anda dilahirkan bukan menjadi generasi peniup mikrofon. Tes mikrofon like this. Anak temukan di semester di S2 di semester terakhir. Hanya tes mikrofon like this. Tes cukup, tak perlu kau tiup-tiup. Oke, you pegang mikrofonnya, you ketuk pelan-pelan saja, jangan keras-keras, hancur pula nanti mikrofonnya. Tes like that. Oke, jangan sampai keliru ya kak ya. yang ketiga, bicaralah efektif. La takdir kalam. Ada kata-kata yang berbeda. Se-efektif mungkin. TV One memang beda. Efektif. Gak mungkin kayak gini. TV One memang beda. Gak lakon suaranya. Ya, jadi bicaranya introduce yourself se-efektif mungkin. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Kenapa orang akan nyaman ketika mendengar lihat orang itu bicara? Ya Allah, mas, saya nyaman banget loh mas. Mas berjam-jam pas dia ngomong, tapi kita nyaman aja dengernya. Kenapa? Karena kita bicaranya menggunakan dua senjata. Yang pertama adalah smile face dan yang kedua adalah smile voice. Smile voice itu orang di bawah sana akan mengatakan, itu Happy Chandra ngomong yang pasti saya tersenyum. Dan smile voice. Jangan sampai kita ngomong no smiling. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sehat hari ini? Dia aja nggak sehat kawan. Show you smiling, smiling face, smiling voice. Oke, siap ya Naya? Kelas 5 siap ya? No different hari ini, tidak ada perbedaan. You perform. Pegang mikrofon. Pemegang mikrofon pertama adalah Anti. Pegang mikrofonnya. Siap ya? Tes dulu mikrofonnya. Tes mikrofon. Agak maju ke depan kan? Maju ke depan. Tes mikrofon. Tes. Oke, silakan. Kau jangan takut seperti ini kau. Tenang, tenang. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Mulai. Assalamualaikum, saya Syifa Afiat. Kakak, tenang. Kau berikan semua dua kali. Tenang. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Mulai. Assalamualaikum, saya Syifa Afiat dari Bandung. Dari Bandung. Tepuk tangan buat Bandung hari ini ya. Yuk, pemegang mikrofon yang ada di saya ini, agak maju ke depan kak. Lihat ke depan kak. Angkat mikrofonnya. Introduce yourself. Assalamualaikum, saya siapa dari mana? Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Anjani dari Cirebon. Cirebon, good. Udah dapat keywordnya. Sekarang lihat ke depan. Cepat ya kak ya. Speed eager please. Agak turunkan tangannya kak. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum nanti waalaikumsalam. Ini namanya speed interview, tanya jawab kak. Cirebon. Siap ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Intan Anjani. Dari mana? Cirebon. Kelas berapa? Kelas 4B. Nama wali kelasnya? Al-Ustazah Rifat Asadilah SAG. Masya Allah. Tepuk tangan buat beliau ya. Good, next. Maju dulu. Kasih mikrofon ya. Ya. Ini santri baru. Good. Santri baru bangga loh. Santri baru maju ke depan dan bicara. Kak, People yang maju hari ini pastinya akan perform dengan semaksimal mungkin. Maju ke depan kak, perwakilan dari teman-teman di sana ya. Angkat mikrofonnya. Saya siapa dari mana? Mulai. Assalamualaikum. Maju, nggak apa-apa. Maju.
Lanjut mulai. Ulangi. Assalamualaikum, saya Nata Sarita dari Surabaya. Saya panggil siapa? Saya panggil siapa? Saya panggil siapa? Pakai mikrofon. Saya panggil siapa? Nabila. Nabila. Nabila berapa bulan di sini? Nabila udah berapa bulan di sini Nabila? 6 bulan lebih. Orang tuanya di Surabaya apa di mana? Surabaya. Wali kelasnya siapa? Saudari Ani Kusuma. Good. Berikutnya, yuk Nabila. Yuk kelas berapa? Awal game. Saya pesan ya buat kamu dan seluruh adik-adik yang santri baru. You berjuang terus di tanah ini dan suatu saat kalau anak nanti diminta untuk hadir lagi di sini, you harus tetap ada di sini dan dibanggakan orang tua. Tepuk tangan buat santri baru yang ada di belakang sana. Bilang ya, silakan. Mikrofon ke samping. Kelas berapa? 3 intensif? 3 biasa, Adi ya tadi. Nah, perhatikan ya. Pasti you akan mengira. Oh, berarti perkenalan, habis itu nanti ditanya wali kelasnya gitu ya. Pasti udah membayangkan gitu kan. Padahal tugasnya bukan itu sekarang. Ini ada skrip. Ini udah dipegang oleh ribuan orang dari mulai istana sampai hari ini. Ini skrip untuk MC. Nah, ini pernah dipraktekkan di sana, tapi waktu itu nggak maksimal. Karena waktu itu anak masih ingat hujan Ustaz. Jadi suara anak saingan sama air hujan waktu itu. Jadi nggak maksimal. Hari ini anak akan maksimal. UMC, apakah hari ini pakai cue card? Pakai ini nggak? Nggak pakai. Pakai apa? Map. Oke. Baik. Anak evaluasi ya kayak. Mulai nanti next ke depan, MC tak ada lagi yang menggunakan map atau kertas. Tapi map atau kertas itu biasanya dipakai untuk pembukaan dan Pancasila UUD 45. Ya kayak. Jadi gunakan cue card. Andai kan hari ini materi yang kita motivasi itu bannernya dibikin kecil di cue card like this. Oke kan? Dan kamu juga MC, kamu pernah MC kan? MC Muhadharah itu belum pernah? Pernah? Oke, siap ya? Angkat mikrofonnya dan dibaca. 3, 2, standby. Nah, anak nunggu. Ini kan? Oke? Iya, dibaca aja, dibaca kayak MC. Siap ya? Kita tunggu sampai azan zuhur di kumandangkan. Siapa? Bismillah. Kelas 3. Ini kawan mau tepuk tangan nggak buat dia? Oke. Operator standby kembali. 3, 2, mulai. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. You nggak pernah jadi MC. Tapi kan suara talent MC. Dia kalau jadi MC bisa tinggal diarahkan. Ngomongnya jangan buru-buru dan tatapannya jangan terus-terus. You kalau bicara apa ya? Kalau you bicara, tatapannya 70% matanya ke depan, 30% ke teks. Jangan sampai ketika ngomong ke sini terus, pas lihat ke depan orang udah nggak ada semuanya. Tapi juga beda ya, ini udah biasa kelas 3. You mau nggak jadi MC? Mau coba ya? Nih, ada muslimahnya di sini suatu saat kasih panggung yang kelas 3 seperti ini. Dia punya talent untuk jadi seorang MC. Tepuk tangan buat dia yang punya talent. Sekarang dia kamu yang bicara. Yang Mahabharata saya ngomong. Siapa? Menurut you, siapa yang akan bicara hari ini? Kasih kesempatan, cepat. Bicara berikutnya adalah, sebutkan. You katakan, pembicara berikutnya adalah Pembicara berikutnya adalah dengan segala hormat kami persilakan. Oke, silakan kasih mikrofonnya. Yes. Yuk kelas 5 kan? Tanpa saya ajari kembali, kelas 5 pernah bertemu dengan saya beberapa tahun yang lalu. Angkat mikrofonnya lah. Lihat ke depan. Assalamualaikum, saya siapa dari mana? 3, 2, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Cindy Bella Pratiwi, prima saya dari Bogor. Oke, Bogor, saatnya kamu bicara. Saatnya you bicara dan kenangkan Jumat ini dan ini skripnya. You baca dari pertama, silakan. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Oke, kelas 5 hari ini itu sudah masuk ke pengurusan belum? You udah masuk pengurus? Kelas, pakai mikrofonnya. Salam baru saya. Baru apa? Layan. Oh gitu. You udah dapat bagian belum ke pengurusan? Belum. Nih kak, anak kasih contoh. Dapat dari mana cara dia MC seperti barusan? Karena dia dapat dari kakak-kakak kelasnya, kemudian dia improve, ya jadi seperti ini, ya kan? Dia punya talent, beda dong kan? Yang santri baru, kelas 4, kelas 3, kelas 5, pasti beda-beda stylenya. You improve your skill, you punya talent untuk jadi seorang MC, jadi host. Tapi ingatlah, MC ada yang formal, ada yang jangan sampai orangnya non formal dikasih formal, bahaya kak. Menteri Agama datang ke sini jangan bilang, teman-teman, inilah Menteri Agama Republik Indonesia. Kalau banyak begini ya, Pak Menteri, ya kursinya ada kak. Atau kebalik, dia orangnya orang formal, dikasih non formal. Apoy, wali band datang ke sini, tiba-tiba dia formal banget ngomongnya. Hadirin yang terhormat, sesaat lagi Pak Am, vokalis wali akan menyanyikan lagu Bayang-Bayang Sayang. Dengan segala hormat kami persilakan. Itu mau nyanyi apa peresmian? Ya kayak you bisa jadi talent sebagai MC. Oke, menurut kamu kak? Belum selesai, urusan kita belum selesai. Menurut kamu Pak Happy, dia tetap jadi MC siapa? Di antara bertiga ini. Yuk. Oke, kasih berapa ya? Good. Oke, pernah berapa? Kelas 5 juga kak? Yuk, introduce yourself. 3, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Mujidat Rahma, kelas 5 saya dari Makassar. Dari mana? Makassar? Oke, good. Pasti you akan mengira. Oh, berarti sama dengan kakak-kakak yang tadi perkenalan, ditanya wali kelas, ya kan? Kalau enggak MC, bukan itu yang saya maksud. Apa yang sudah anti dapatkan hari ini? Dari jam 8:30 saya bicara, hampir mau selesai. Sudah siap? Oke. Semuanya fokus ke depan. Ini sudah masuk ke zona unprepared speech. Bicara yang tidak diduga, tiba-tiba ada disuruh ngomong kayak gitu. Siap ya? Kamu lagi baca doa? Apa yang sudah anti dapatkan hari ini Makassar? Siap? Lihat ke depan, lihat ke kamera. Sekarang jangan habis maghrib, kelamaan kak. Angkat mikrofonnya, 3, 2, standby. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pertemuan pada siang hari ini, kita sudah banyak menerima pengetahuan dari partner kita Henry Chandra MIKOM, yaitu salah satunya adalah jejak santri dari beliau memasuki Pondok Gontor hingga sampai bisa seperti saya sekarang ini. Sudah? Cukup. Sekarang kan, closing. Yuk closingnya efektif saja kan. Yuk kak kamera kan. Terima kasih. Saya bicara. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Terima kasih, saya Mujidat Rahma. Terima kasih. Ulangi ya. Ulangi, gak apa-apa. Ya, ulangi. Makassar. Oke, 3, 2, 1. Terima kasih, saya Mujidat Rahma. Sampai jumpa. Tepuk tangan dong buat Makassar. Good. Aku mau bicara. You berdiri di sini kan. Kasih mikrofon ke dia. Oke. Dan you stay here. Please. You
bertiga merapat ke sana. Dia juga sangat yang sudah bicara. Dia yang belum di sini kan. Oke, kakak-kakak juga di sini kan merapat bareng semua. Jangan. Anak evaluasi hari ini. Kenapa seorang pembicara dia gagal bicara depan audiens? Karena salah satunya adalah dia bicara menggunakan item-item ini. Dia menghindari item-item kode etik saat bicara. Yuk baca redaksinya. Yang belum baca, lihat layar. Lihat layar. Lihat layar. Oke, siap ya? Yang pertama baca. Ini dia. Silakan. Hindari saat bicara. Angkat lagi suaranya. Hindari saat bicara. Hindari saat bicara. Yang pertama, dikasih mikrofon ke sampingnya. Menyimpan tangan di saku. Gimana Pak? Ulangi. Menyimpan tangan di saku. Menyimpan tangan di saku. Tidak ada yang bicara kemudian dia menyimpan tangan di saku. Baik. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang banget nih hari ini. Iya, dia senang, tapi orang nggak senang melihatnya. Menyimpan tangan di saku. Kenapa seorang marketing dia gagal menggolkan produknya ketika ngomong depan customer? Karena dia sering menyimpan tangan di saku seperti ini. Akhirnya orang akan fokus bukan ke materi, tapi kemana? Ke tangannya. Kapan dia keluarin tangannya? Oke. Kasih mikrofon ke sampingnya. Udah nggak biar rapi, biar enak digambarkan. Satu line, semuanya satu line. Nah, yuk, nah, like that. Good. You kasih ke sampingnya. Ini berikutnya. Silakan Kak dibaca. Lengan disedekapkan. Ulangi. Sedekapkan. Ulangi. Lengan disedekapkan. Ulangi. Lengan disedekapkan. Antu tahu sedekap kayak gimana? Nah lo. Sedekap, yes, baik. Tidak ada yang bicara di depan umum. Atau bicara depan ustazah, lengan yang disedekapkan. Itu menunjukkan karakter afwan, arogan. Jadi dari saat bicara lengan disedekapkan, kasih sampingnya. Berikutnya, silakan. Ini Tangan ditangguhkan di belakang punggung. tangan ditangguhkan di belakang punggung. Kayak gimana Kak? Jangan sampai kita tampil ke depan, tangan disimpan di belakang punggung seperti ini. Khawatirnya tangan nggak balik lagi, ya kan? Berikutnya, ini nih. Dibaca. Memainkan tangan tidak wajar. Memainkan tangan tidak wajar. Kayak gimana Kak? Cowok, anak dokter putra, kalau nervous, kemana tangannya lari? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita senang sekali hari ini. Ini hasil survei ya. Akhwat, Banat, Santriwati, Mubatal Putri sampai ke sekian terakhir di Kampar yang 7. Anda tahu apa yang terjadi kalau putri dia nervous ketika bicara? Tangannya kemana? Ke kerudung. Kerudungnya dilipat-lipat, maju mundur. Oh, itu kan prakteknya. Terakhir, ini baca. No graphic now. Ulangi kan, kalahkan musiknya. No graphic now. Kalahkan musiknya. Angkat suaranya. Angkat suaranya. No graphic now. Dibaca lagi kan, Santriwati. Bagus. No graphic now. Suara mau angkat. No graphic now. Good. Yuk. Keempat. No graphic now. No graphic now. No graphic now. Apa itu no graphic? You tadi bicara testimoni grafikmu hampir kurang lebih 8 kali. Apa itu grafik? Like this. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah hari ini kita akan bicara tentang kalau nanti habis Jumatan semuanya harus apakah kalian semuanya ya, tapi tadi nggak terlalu banyak grafiknya. Yang parah itu kan, itu banyak grafik, hampir kita grafik. Kalau tadi kamu 8, tapi nggak terlalu perfect grafiknya, masih bisa ditambahkan lagi. Good basic lah. Oke, people, Antumlah semua bukan orang komunikasi. tapi yang maju ke depan dia bicara, benar-benar ada
yang pakai teks, ada yang non teks. Anak UI Kak, maju ke depan, padahal dalam komunikasi apa yang terjadi? Dia ngomong, Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Kesalahannya apa? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Kesalahannya apa? Terbalik, kenapa? Karena dia nervous, karena dia gugup. Maka ini materi yang sangat penting. Sebelum saya turun dari area panggung ini, silakan, Anda mohon kesediaan semua yang tampil hari ini, yang maju ke depan, yang ada yang by text ataupun non text, mendapatkan reward dari kita berupa sertifikat dari Chandra Production Management. Ya, oke. Saya mohon kesediaan, Ustaz, foto atau berikan sertifikat kepada mereka-mereka ini yang luar biasa sudah perform. Di sini kan satu baris biar Ustaz gampang memberikan ininya. One line menghadap ke audiens. Oke, silahkan. Oke, waktu sudah menunjukkan hampir jam 11.00. Mau lanjut? Kita persiapan untuk sholat Jumat. Jadi, anak kira materi tadi anak simpulkan hari ini. Kenapa? Ketika anak bicara tadi, antum semuanya kadang menangis, kadang tertawa, kadang deg-degan gara-gara selama merah. Kalau kita tidak bermain dengan skill komunikasi, itu tidak akan terjadi seperti itu. Andaikan anak bercerita tadi tentang yang lebih sudah, aku kan tumpah banget tangisnya kan. Coba kalau anak ngomongnya kayak gini, sekarang Afwan, anak siapkan kepada antum, ini namanya kode etik saat bicara, how to say kita harus 97%. Kalau anak bicara di depan antum ini dia menggunakan gambar ini dan sama gambarnya, kemudian cara ngomongnya berbeda, pasti feel-nya juga berbeda. Contoh, teman-teman, antum kan dulu kan masuk ke pondok ini ya. Nah, terus kan habis itu kan inilah, kita kan pernah mengenal lah pondok ini, habis itu kan mau wisuda ya. Pernah lihat kan? Dulu kan ada wisuda ya. Tahu nggak tuh wisuda di mana tuh banget tuh. Tapi itu waktu itu wisuda itu bapaknya itu dia nggak bisa jalan. Jadi kayak kursi roda gitu ya. Nah, jadi kalau anak ngomongnya kayak gitu, antum pun tertawa kan. Tapi kalau ngomongnya kayak tadi, antum ini punya harapan. Tapi bisakah antum mewujudkan harapan itu seperti sang ayah yang ketika dia datang ke hari wisuda, dia nangis lagi nanti gitu. Itu contoh. Jadi cara kita ngomong harus 97%. Dan isi bicaranya hanya 3%. At-tariqah ahammu minal mada. Itulah yang saya maksud. Tepuk tangan untuk Gontor Putri 5. Baik. People, itu saja yang bisa Anda sampaikan di depan antum semua.
Dan semoga materi yang Anda sampaikan ini berikan manfaat untuk Antun. Bahwasanya semua yang hari ini hadir harus menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat untuk orang banyak dan dibanggakan oleh orang tua Antun semuanya. Dan pesan anak sebelum anak turun dari area ini, bahwa semua santriwati di Kota Putri 5 ini don't stay alone, khususnya untuk santriwati baru, jangan merasa sendiri. Antuna punya sahabat, punya kawan yang ada di kanan kiri, punya ustazah, punya muslimah, punya murabbiah, dan ini penting buat kita kaji sama-sama. Baik, Ibu, kita tutup hari ini dengan satu segmen pastinya tanpa suara. Oke, Anda minta sebelum kita close ada satu segmen, nanti semua melihat ke depan seperti foto Anda waktu di latar saat tadi ada tuh. Yang kanannya Putri, kanannya Putra. Ini kan videonya cakep nih. Nanti fotografernya dari atas ada satu segmen program. Itu ada yang standby nggak? Kamera gitu. Ada. Oke. Nanti ada satu segmen sana, satu segmen lagi dengan beliau-beliau. Nanti beri di sini semuanya kapannya ke depan. Dan kita vlog dengan menggunakan clip on, kita live langsung sebelum live istiqlal Jakarta. Oke, baik. Anda mohon kesediaan fotografer semua merapat. Dan aku semua fokusnya kayak, Anda minta 1 menit saja. Semuanya lihat ke depan. Dan apa ya yang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bersama ribuan santriwati yang ada di Pondok Modern Darussalam Kota Putri Kampus 5 di area Kandangan Kediri Jawa Timur, dan tampak mereka adalah calon mujahidah yang luar biasa. Yuk teman-teman santriwati, saya kanan saya kiri, angkat tangan kanannya pinggul semuanya. Kepalkan tangannya dan getarkan Nusantara dengan takbir. Antuna semuanya takbir. Nusantara merindukan takbir. Antuna semuanya takbir. Spiritual motivation jejak santri untuk negeri bersama saya bicara dan Chandra Production Management. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tepat hari ini didampingi para ustaz-ustaz senior kami di sini, dan kami hadir untuk mengisi spiritual motivation jejak santri untuk negeri bersama saya bicara dan ribuan para santriwati di belakang sana, dan mereka siap menggaungkan Nusantara dengan power takbirnya. Yuk para santriwati dan para ustaz di sini, angkat tangan kanannya dan getarkan Nusantara dengan takbir. Antum semuanya takbir. Anak untuk mengatakan tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu. 3 jam sebelum masuk ruangan, you belum tahu arti gratitude. 3 jam sebelum masuk ruangan, you belum tahu the power of pelukan di depan sama orang tua. 3 jam sebelum masuk ruangan ini, Anda mungkin masih mengingat rumah, tapi melalui detik ini, Bismillahirrahmanirrahim, saya harus menjadi orang yang dibanggakan orang tua, dan orang tua suatu saat akan memelukmu penuh dengan bangga dan cinta untuk kalian. Dan saatnya kami bersama tim hari ini untuk mohon pamit dari hadapan antum semuanya. Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khair. Nanti kita akan ketemu dengan para MC-nya dan juga para asatidz dan di malam hari. Anda bisa bersamaku. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semua.